Dan pemirsa masih bersama kami dalam Market Buzz dan sebelum kita lanjutkan ulasan terkait dengan market di hari ini, kita akan cermati terlebih dahulu sejumlah saham pilihan ataupun rekomendasi di hari ini. Ya, saham pilihan di antaranya ada 4, pemirsa ada Java. Ini direkomendasikan buy, levelnya 1650, 1800. Kemudian ada Raw Energy, rekomendasinya buy 3050 sampai 3300. MTEK 420 dan juga 454, ini level yang bisa dicermati, rekomendasi buy. Dan juga BMRI dari perbankan di 6.475 dan juga 6.800, rekomendasi buy disematkan. 4 saham pilihan Java, Adaro, MTEK dan juga BMRI. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Ibu Sulistina, sambil kita menantikan posisi pembukaan dari indeks harga saham gabungan di pagi hari ini, ada 4 saham pilihan ya yang sudah saya terima informasinya. Kita coba ulas satu persatu. Dari saham pilihan yang pertama, Java. Kenapa kemudian Java menjadi salah satu saham pilihan di hari ini? Ya, Mas Fajar, untuk dari Java sendiri kalau saya lihat memang masih cukup menarik ya, karena dari sisi harga komoditas jagung masih turun sejak bulan Mei, yang mana ini menjadi sentimen positif karena akan mengurangi dari beban perusahaan di Java ya, terutama untuk beban pakan. Lalu untuk dari sisi trennya, memang Java ini bergerak bullish ya, atau bergerak strong uptrend, yang mana ini didukung juga dengan akumulasi asing yang cukup besar di saham Java. Jadi kalau untuk saat ini masih menarik ya untuk di Java, teman-teman bisa lakukan pembelian setiap ada koreksi, dan juga kalau kita lihat di kemarin itu membentuk new high ya. Jadi masih ada target ke level 1800 dengan pembatasan resiko Java itu di level sekitar 1650. Oke, level untuk Java. Sambil kita kemudian juga menantikan bagaimana rilis keuangan terbaru karena terakhir memang di kuartal 1 2024 begitu ya, laporan yang bisa kita cermati ada sisi perbaikan dari laba bersih. Apakah kemudian ekspektasinya cukup positif juga untuk kuartal-kuartal berikutnya dari sisi kinerja fundamental? Ya, untuk di kuartal kedua di tahun 2024 ini Java dan juga sektor poultry lainnya masih cukup menarik karena penguatan di kuartal pertama di Java ini sampai dengan 366% ya dari sisi labanya secara year on year, dan juga kalau kita lihat dari hal-hal yang memang terkait dengan sektor poultry seperti ada harga ayam, terus juga dari harga jagung, yang mana ini masih menjadi hal positif untuk sektor poultry ke depannya. Oke, berarti sektor poultry jagoannya begitu ya, atau rekomendasi utamanya adalah Java begitu ya. Dengan level tadi yang bisa diperhatikan dan juga rekomendasinya ini buy disematkan oleh Bu Sulistina untuk salah satu saham poultry ini. Ada Java di sana pemirsa. Jika Anda memang kemudian menyukai atau memang masuk dalam universe investasi Anda, kami persilakan saja, tapi tetap keputusan kami kembalikan kepada Anda. Dan dari Java kita ke saham pilihan kedua ya, Bu Sulistina, ini ada Adaro di sana. Nah, ini menarik juga. Saham-saham sektor energi kemarin juga sempat memanas begitu ya di tengah sentimen global yang ada. Apakah kemudian Adaro masih seoptimis itu dari sisi harga saham maupun kinerja fundamentalnya? Ya, kalau kita lihat dari sisi harga sahamnya memang masih menarik karena untuk secara teknikalnya kemarin sudah konfirmasi breakout ya level resisten 2950-nya, yang mana ini menjadi level resisten cukup kuat untuk Adaro, dan ini juga diiringi dengan akumulasi yang cukup besar ya untuk di Adaro. Kalau dari sisi harga komoditasnya memang masih belum terlalu banyak pergerakan yang signifikan. Cuma ini menariknya adalah dari si Adaro, teman-teman bisa perhatikan untuk akumulasi bertahap ya sampai dengan di akhir Desember, karena ada peluang untuk dividen interim di saham Adaro. Tapi target terdekat untuk teman-teman swing trading itu ke level 3300. Level terdekat untuk swing trading di 3.300 untuk Adaro. Ini dari sisi komoditas juga tadi sudah sempat disinggung sedikit. Tapi kalau saya bergeser sedikit masih dari Adaro untuk kemudian ADMR-nya sendiri nih. Semenarik Adaro-nya juga nggak sih Bu Sulistina? Mungkin bisa diberikan ulasannya sedikit?
Oke, kalau untuk ADMR sendiri memang masih bergerak konsolidasi ya Mas Fajar ya. Sejak awal di bulan Maret terus juga mungkin ada penguatan tapi masih tertahan dan juga masih gagal ya untuk berhasil breakout. Jadi untuk saat ini masih bergerak dalam konsolidasinya. Tapi yang menarik adalah saat ini sudah di area level support ya konsolidasinya. Jadi kalau teman-teman mau ada spekulatif pembelian di ADMR bisa diperhatikan level support sekitar 1.300 sampai dengan level 1.315 yang mana ini sudah price in ya secara teknikalnya. Teman-teman mungkin bisa short term aja terdekat mungkin ke 1.400 ya untuk ambil peluangnya. Oke, short term ini bisa diterapkan ambil peluang untuk ADMR sementara Adaro yang memang menjadi saham pilihan di hari ini dari Ibu Sulistina. Dari Adaro kita bergeser ke sorry. Kita bergeser ke emiten berikutnya ada MTEK di sana mewakili saham teknologi sekaligus juga saham media. MTEK ini kita lihat level terakhir di Rp432 laju sahamnya dan juga kinerjanya akan kemana ini untuk MTEK? Ya, kalau saya lihat untuk MTEK ini memang di kuartal pertama kemarin ya hasil labanya kan sudah ada perbaikan ya. Yang tadinya rugi itu ada perbalikan menjadi laba gitu di kuartal pertama. Jadi dari sisi kinerja fundamentalnya ada perbaikan yang mana kalau memang benar nanti di September ada penurunan dari tingkat suku bunga, sektor-sektor teknologi inilah yang akan menjadi merespon positif ya untuk penurunan dari tingkat suku bunganya. Dan kalau kita lihat secara teknikalnya memang harga MTEK sudah di area bottom teman-teman semua, jadi udah mulai tertahan dengan level terendah itu di sekitar 350-an. Jadi untuk saat ini kalau untuk cicil pembelian atau akumulasi yang teman-teman ada saham MTEK di harga atas mungkin bisa perlahan ya untuk akumulasi pembelian cicil dengan target terdekat trading itu ke sekitar 460. Target terdekat trading untuk MTEK di 460, harga terakhir di 432. Jika yang belum punya berarti tadi cicil beli, namun jika untuk teman-teman yang mungkin sudah punya portofolio di MTEK berarti levelnya samakah atau mungkin ada level lainnya? Ya, kalau teman-teman mungkin yang udah punya dari harga bawah itu masih bisa di hold dan juga setiap koreksi bisa lakukan akumulasi pembelian. Tapi rata-rata kan mungkin yang punya MTEK masih, terutama yang lama ya, stok lama itu ada di harga-harga ke atas ya. Nah itu di harga sekitar 600, 700. Nah itu teman-teman mungkin bisa bertahap ya untuk lakukan averaging down. Averaging down ini juga bisa dilakukan untuk Anda yang memang masih memiliki portofolio MTEK. Sementara yang belum tadi bisa dilakukan cicil beli karena memang harganya ternyata dari Ibu Sulistina ini melihat sudah di posisi bottomnya. Baik MTEK menjadi saham pilihan ketiga, kita berlanjut ke saham pilihan berikutnya. Nah ini kita kembali lagi ke sektor perbankan dan sambil kita nantikan juga bagaimana kemudian nanti realisasi kinerjanya ada BMRI di sana. BMRI semenarik BBRI dan BBCAK atau tiga saham ini juga memiliki karakteristik yang cukup berbeda di tengah kondisi saat ini. Kita ke BMRI terlebih dahulu Bu Sulistina. Oke, nah kalau memang dari posisi BMRI ya, ini masih menjadi peluang teman-teman untuk memanfaatkan momentum earning session ya. Untuk estimasi rilisnya kalau teman-teman lihat dari Bloomberg ya, itu memang estimasi rilisnya di hari Senin nanti di tanggal 29 Juli di tahun 2024, yang mana kalau kita lihat dari si forecast beberapa analis itu perkiraan pertumbuhan labanya sekitar 4% secara year on year gitu. Jadi masih menarik untuk saat ini dan secara teknikal kemarin mulai ada perlawanan nih Mas Fajar gitu. Jadi dari support BMRI itu ada mulai perlawanan di area support MA20. Jadi terdekat masih bisa untuk manfaatin momentum dengan target terdekat ke level 6.800. 6.800 level terdekat untuk BMRI. Di saat ini kita lihat sudah bergerak ya di awal pembukaan perdagangan 6.625 naik 0,38%. Jadi sekali lagi tadi rekomendasinya apa Bu Sulistina? Cicil belikah? Boleh diakumulasikah? Boleh beli Oke. untuk nih tapi tetap disclaimer on ya. Oke, disclaimer on tetap untuk BMRI. Sambil kita nantikan karena dalam waktu dekat ini akan dirilis kinerjanya. 4 saham pilihan pemirsa tadi ada Java, Adaro, MTEK dan juga BMRI. Sedikit bergeser dari BMRI, satu saham big caps lainnya yang juga dari sektor dari BUMN, maksud kami tadi BBRI sudah, BMRI sudah, BBNI-nya sendiri ini gimana nih Bu Sulistina?
Oke, nah kalau untuk melihat BBNI ya, memang kalau dari sisi pertumbuhan laba dan juga dari sisi value jumlah ya, jumlah dari sisi labanya memang dari paling kecil ya kalau di antara tiga big bank yang lainnya. Jadi memang lebih lagging ya kalau untuk BBNI sendiri. Untuk saat ini memang masih posisinya spekulatif sih, karena kalau dari estimasi kan kemungkinan rilisnya masih cukup lama ya. Jadi untuk saat ini yang posisinya masih spekulatif, teman-teman mungkin bisa perhatikan level support sekitar 4.900-an untuk ada buy on weakness. Buy on weakness untuk BBNI ya. Ini kita lihat juga bagaimana kemudian nanti laju sahamnya. Tapi sekali lagi disclaimer on. Bu Sulistina, selain Betul. saham-saham yang sudah kita ulas saham pilihan, kemudian juga tadi topik utama kita ada BBRI, adakah kemudian emiten lain yang memang cukup menarik untuk kita tunggu realisasi kinerjanya terutama di semester 1 2024? Oke, nah kalau untuk realisasi kinerja di tahun 2024 kita masih coba tunggu di Telkom nih yang memang masih saya coba perhatikan dan coba nantikan gitu ya untuk di Telkom sendiri, karena pergerakan harga sahamnya nih masih cenderung ditahan gitu ya di level support sekitar 3.000-nya gitu. Dan kalau kita lihat memang di kuartal pertama kemarin penurunan labanya masih terukur dan dari sisi laba operasinya masih ada peningkatan gitu. Jadi apakah mungkin ada perbaikan di kuartal kedua ini? Jadi masih kita nantikan dan estimasi rilisnya kan di hari ini. Jadi teman-teman mungkin bisa perhatikan Telkom gitu. Oke, levelnya dong Bu Sulistina untuk Telkom ini kita lihat ini masih melemah 0,65% di level 3070. Oke, kalau untuk saat ini mungkin teman-teman bisa perhatiin level supportnya 3.000 ya. Selama masih di atas 3.000, teman-teman masih bisa perhatikan untuk Telkom, dan target terdekatnya mungkin masih untuk menutup gapnya nih. Ada potensi untuk menutup gap yang terjadi di tanggal 5 April ya, itu di sekitar 3.400-an gitu. Jadi memang masih menarik untuk Telkom. Menarik untuk Telkom masih bisa menutup gap itu kemudian kita lihat menjadi salah satu saham dari sektor yang cukup menarik untuk bisa kita antisipasi terutama dari sisi realisasi kinerja di semester 1 2024. Bu Sulistina, ini indeks harga saham gabungan seperti kita tahu sudah dibuka ya, tapi nanti kita gali bagaimana kemudian posisi pembukaan di hari ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali. Masih bersama kami dalam Market Buzz dan pemirsa, indeks harga saham gabungan sudah dibuka di sesi 1 perdagangan Jumat akhir pekan dan kita lihat IHSG pada pagi hari ini bergerak menghijau atau berbalik arah dari pelemahan 3 hari beruntun. IHSG menguat 0,53% ke level 7.278,46. Sementara itu jika kita lihat sejumlah saham ini berdasarkan RTA yang kami tampilkan, ada saham SOTS, PPRE, Heli, CNMA, BSBK, PSAB, Dewa, PTMP, Suri dan juga ISEA. Untuk sisi top gainers, sementara top losers ini ada Fuji, Nasi, SKBM, PJAA, ERTX, ITIC, Cevin dan juga INRU. Sementara jika kita lihat dari RTI dari sisi volume ataupun value ini juga cukup beragam sekali. Ada saham-saham big caps menjadi movers utama pada pembukaan perdagangan di pagi hari ini. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Bu Sulistina, IHSG menghijau di pembukaan awal sesi 1 perdagangan Jumat. Apakah ini nadanya menjadi cukup optimistis untuk ditutup di zona hijau pada perdagangan hari ini? Ya, kalau kita lihat ya untuk penguatan IHSG di hari ini kemungkinan masih tetap akan bertahan sampai dengan hari ini ya, di hari Jumat. Cuma waspada ya, untuk di hari Jumat biasanya banyak yang melakukan taking profit gitu. Jadi untuk saat ini masih ada peluang untuk IHSG tetap bertahan di zona hijau sampai dengan sesi kedua ini. Didukung oleh beberapa sentimen-sentimen terkait, yang mana tadi ya positifnya adalah dari sisi inflasi US itu ada melandai, jadi meningkatkan ekspektasi tingkat suku bunga mulai diturunkan di bulan September. Oke, ini satu lagi terkait dengan rupiahnya sendiri di tengah penguatan IHSG di hari ini, tapi rupiah kemarin juga kita lihat bahkan sampai menyentuh 16.300 ya dalam satu pekan terakhir. Ada apa yang bisa kita baca dari laju rupiah sejauh ini? Oke,
Oke, dari sisi rupiah yang memang masih melemah ya di level 16.200 sampai 16.300-an ini memang terjadi karena dari sisi pertumbuhan ekonomi US yang mana baru dirilis tadi malam Hmm, itu mencatatkan pertumbuhan yang masih cukup kuat yang mana nantinya dan juga dari sisi laporan ya. tenaga kerja juga masih positif gitu ya. Ini menjadi tekanan untuk rupiah gitu karena dari sisi dolarnya ada penguatan jadi dari sisi rupiahnya masih tertekan ya untuk di saat ini jadi mungkin Ya. hal-hal tersebut yang mempengaruhi dari pergerakan rupiah. Oke, tadi salah satu indikator perdagangan lainnya begitu ya, rupiah yang memang masih mengalami tekanan karena penguatan dolar Amerika Serikat yang memang masih terus berlangsung. Sementara dari saham-saham movers kita di pagi hari ini, Bu Sulisti ya, tadi kita sudah mengulas bahkan saham-saham perbankan ini memimpin begitu ya, ada BBRI di sana naik 1,7%, BBCA menguat 0,97%, BMRI menguat 0,38% dan juga ada Aman Mineral di sana yang masuk menjadi top 4 dari sisi gainers, ada kenaikan 0,43%. Ada Aman Mineral di sana satu yang agak nyelip nih selain perbankan, Bu Sulistina. Aman Mineral sebetulnya cukup menarik kah saat ini? Ya, kalau kita lihat dari data flow asing ya selama seminggu ke belakang itu memang akumulasinya masih cukup besar ya untuk di aman. Cuma kalau secara teknikalnya itu masih bergerak konsolidasi. Teman-teman mungkin yang punya posisi di aman bisa perhatikan level resisten sekitar 11.900 sampai dengan level 12.000 itu bisa menjadi area taking profit teman-teman semuanya. Oke, ada area-area taking profit yang bisa diperhatikan untuk Aman Mineral. Sementara ada satu saham lainnya ini yang juga ingin saya tanyakan, ada Astra International di sana menguat 0,67% ke 4.520. Masih cukup menarikkah Astra di tengah konsolidasian grupnya saat ini? Oke, kalau dari sisi ASI masih belum ada yang kita coba Ya, perhatikan ya. ya. Kalau memang kita sambil tunggu hasil rilisnya, selain itu dari sisi teknikalnya masih bergerak sideways, terus juga dari sisi penjualan mobilnya meskipun di bulan Juni kemarin ada perbaikan, tapi kita masih belum melihat hal-hal baru nih dari Hmm. Astra. Jadi untuk saat ini sih masih wait and see terlebih dahulu. Masih wait and see, belum ada booster terbaru untuk ASII. Baik, tadi sejumlah saham sudah kita ulas dan juga posisi IHSG terkini. Sayang sekali waktu kita terbatas. Ibu Sulistina, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Market Buzz di hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih.